Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya mau apa? Bilang beginian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang masing-masing rekan-rekan sekalian yang mana pada sore hari ini sudah melaksanakan asar berjamaah, mudah-mudahan nanti maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah ya, kesiangan ya. Suruh 3 orang doang. Lagi hujan 2 orang. Iya. Ya, kita mulai waktu kita dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang sehari 7 kali, disebut sab'ul matani, 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang minimal 5 kali, apalagi tambah sholat sunnah qobliyah asar ya, kemudian qobliyah dan ba'diyah zuhur. Jadi banyak aku baca Fatihahnya ya, yang mana ada yang memperolok-olok ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus ya. Masa tiap hari diulang-ulang katanya begitu ya, diolok-olok kita, Al-Fatihahnya kita diolok-olok, diulang-ulang aja masih main song terus ya, diulang aja masih turun terus keimanan kita, masih mau ke arah yang sesat. Gimana nggak diulang-ulang? Gimana kan jalur? Iya. Sholat maksiat ya, apalagi nggak sholat maksiat terus, seperti itu. Makanya diulang-ulang ya. Istighfar 70 kali tiap hari, diulang-ulang terus istighfar. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kita baca Fatihah yang utama untuk diri kita pribadi dan keluarga kita dan semua yang kita niatkan ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga mu'alif hadal kitab, penulis ini kitab, Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala hikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhatu anha. Hadis hasan ya. Jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif ya. Itu secara garis besarnya.
Jadi hadis ada yang sahih, hasan, kemudian ada juga yang umum hasan sahih, kemudian ada dhaif. Ada lagi yang maudhu, ya. Itu pelajaran ilmu hadis. Kemudian ini hadis riwayat dari Imam Daruqutni dan yang lainnya. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan, ini farodo, artinya Allah telah memfardukan, ya. Bisa diterjemahkan dengan Allah telah mewajibkan. Jadi kalau fardu itu dari Allah kepada hambanya. Kalau wajib bisa dari Allah kepada hambanya atau dari makhluk kepada makhluk. Ini peraturan kayak PP, peraturan perusahaan, wajib menggunakan ID card misalkan, ya. Wajib memakai sepatu, itu peraturan, ya, bukan fardu, ya. Fardu memakai ID card, enak ya. Iya wajib. Nah, jadi boleh ya pakai kata wajib, bukan sekedar wajib dari Allah atau Rasul kepada umatnya, tapi juga kalau wajib dari manusia ke manusia. Tapi kalau fardu dari Allah kepada hambanya. Telah mewajibkan akan beberapa kewajiban. Allah nih mewajibkan akan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu melalaikannya. Jadi apa aja yang wajib buat kita, yang fardu buat kita, kita tulis gede-gede di tembok rumah kita, ya. Apa aja nih? Pertama, kewajiban kita kepada Allah, ya. Hablum minallahnya apa? Ya, rukun Islam, rukun iman, terus ya zakat. Misalkan kita udah pada kaya nih, amin. Ya, kayak harta bukan kayak monyet ya. Ya, ini zakat tanggal harta dari sekian sampai sekian, sudah sampai haulnya, sudah sampai 12 bulan Hijriah, maka keluarkanlah zakatnya. Emas ada zakatnya, ya. Kemudian apa? Penghasilan ada zakatnya. Itu. Setelah dikeluarkan, apa aja nih kriteria yang mewajibkan kita membayar zakat? Gitu. Janganlah kamu melalaikannya, jangan melalaikannya, ya. Mastata'tum, ya, semampu kita, ya, semampu kita. Kerjain semampu kita, maksudnya semaksimalnya kerjain, dengan semau-maunya, semaksimalnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah membuat had atau hukuman dengan beberapa had, ya, batasan, ya, hukuman. Maka janganlah kamu melanggarnya. Udah ada yang fardu, kerjain, jangan lalai. Kemudian ada hukum di situ, ya. Ya, ini bisa diterapkan di negara Islam, ya. Kalau kita bukan, ya, bukan negara Islam. Negara Islam bisa melakukannya. Terus kalau udah ada peraturan, jangan dilanggar. Begitu juga perusahaan, ya. Udah ada yang wajib, kerjain, jangan dilalaikan. Ada peraturan, jangan dilanggar. Seperti itu, ya. Kemudian waharrama asya, dan Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara. Allah mengharamkan beberapa perkara. Ada yang haram, ya. Hukum Islam ada berapa? Ya, ada 5, ya. Pertama wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat
makruh, kelima mubah. Nah, 5 ya. Berarti bid'ah nggak masuk ya. Nah, bid'ah itu bukan hukum. Nah, bilang ke teman-teman kita itu hukumnya bid'ah. Di mana-mana hukum itu terbagi menjadi 5. Bid'ah itu adalah sikap. Bid'ah itu bisa masuk ke wajib, bisa ke haram, bisa ke sunnah, bisa ke makruh, bisa ke mubah. Gitu. Jadi bid'ah itu adalah sikap. Ya, bisa jadi wajib bid'ah. Contoh apa? Al-Quran. Pencetakan Al-Quran dulu Rasul tidak memerintahkan untuk mencetak Al-Quran. Nggak ada di zaman Rasul. Pesantren, zaman Rasul nggak ada pesantren, zaman sahabat nggak ada pesantren. Zaman sekarang, khususnya umumnya di Indonesia banyak pesantren. Nah, kalau nggak ada pesantren, regenerasi ulama yang terfokus susah. Harus ada pesantren, maka di situ jadinya bid'ahnya sunnah. Kalau Quran bid'ahnya wajib. Gitu. Ya. Jadi bid'ah itu adalah sikap. Jadi jangan melulu bid'ah itu sesat. Jangan melulu bid'ah itu ahli neraka. Seperti itu. Wasakata an asya, dan Allah berhenti bicara tentang hukumnya beberapa perkara. Tuh, Allah diem aja ya. Contoh, kalau di perusahaan juga, wah udah nggak absen nih berapa hari, panggil proses. Kalau kagak pas dan melanggar, maka SP keluar. Allah enggak, yang nggak sholat bisa kaya, yang nggak sholat bisa naik pangkat, yang nggak sholat bisa terhormat. Kok bisa begitu ya? Nah, ada yang bilang itu istidroj. Ya, bagi yang nggak ibadah tapi rezekinya bertambah. Istidroj. Iya. Kok Allah nggak hukum ya yang melakukan perzinahan ya, baik sesama jenis ataupun beda jenis, kok didiemin sama Allah? Ya nggak langsung. Wah, keimanan saya jadi ragu nih, gitu ya. Dia yang jarang sholat tepat waktu, jarang berjamaah, bahkan enggak, kok promosi lagi, baru suka PSR manajer, kayak gitu ya. Baru manajer, udah senior manajer, gitu. Kenapa begitu? Ya, karena sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditunda hukumannya, bukan enggak, pasti dihukum, cuma ditunda, enggak di dunia secara kontak maupun di akhirat nanti secara hisabnya. Seperti itu. Ini butuhnya keimanan kita di dunia, ya. Oh, pemerintah nih, misalkan ya, nggak adil nih katanya. Kok nggak Allah nggak tegur ya? Wah, udah pada berdoa nih jutaan orang, kok nggak dikabul? Nah, itu butuhnya keimanan kita, ya. Di situ. Hukum bisa tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat buat yang beriman, ya, sebagai waktu untuk bertaubat kepada Allah. Ya, buat yang nggak beriman, ya, nanti tunggu hisabnya sebagai rahmat, ya. Wasakatan asya'a rahmatan, dan Allah memberhentikan bicara tentang hukumnya beberapa perkara sebagai rahmat. Lakum bagi kamu, bagi kita semua. Ghairu nisyan, bukan karena lupa. Tuh, apa Allah lupa nih? Oh, Allah lupa kali ya? Bukan. Ghairu nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kamu mengoreksi tentang perkara-perkara itu. Udah, ya. Kita lihat kezaliman di mata kita, kemudian tidak dihukum segera oleh Allah, maka kita jangan mengeluh, ya, akan keadilan Allah. Udah, jangan koreksi. Sikap kita apa? Yang pertama, terus jalani kewajiban, ya, sholat yang benar,
ya, rukunnya, syaratnya, terus belajar baca Quran yang benar, belajar hadis yang benar, gitu. Karena kewajiban kita masih banyak seperti itu. Kemudian berdoa kepada Allah, beri petunjuk, kemudian minta sama Allah hukum seadil-adilnya, gitu. Jadi jalani kewajiban dan banyak berdoa, seperti itu. Jangan mengeluh, jangan mengoreksi, gitu. Karena semuanya sebagai rahmat, ya. Kalau di dunia Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu Ar-Rahman Maha Pengasih dan Penyayang untuk semua makhluk, ya. Mau yang beragama, mau yang nggak beragama, yang Islam, yang bukan Islam, ya. Mau manusia, mau makhluk lain, itu semua dikasih oleh Allah di dunia, ya, diberi oleh Allah, ya. Dia bersungguh-sungguh pasti dapat. Tapi nanti Ar-Rahimnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah nanti di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim bedanya gitu. Dikasih, ya, sama Allah, tapi di dunia Ar-Rahim, nanti dikasih di akhirat buat khusus orang-orang yang beriman, seperti itu. Itu, ya. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari hadis ke-30 kitab Arba'in Nawawi. Ya, saya ulangi sekali lagi teks hadisnya. Farado faraido fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhatu anha. Itu referensi. Hafal, ya? Hafal, insyaallah. Hafal dan awalnya faroido. Ya, cukup, ya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dapat kita amalkan, dapat kita jalani, dan kita sampaikan lagi kepada orang lain. Ya, kalau kita nggak bisa sampaikan secara lisan, bisa dengan media. Ya, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.